Shalom anak-anak muda, apa kabarnya? Saya percaya kabar kita luar biasa, amin. Bertambah baik di dalam Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami katakan kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada pagi ini itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang siap. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami katakan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Allah yang dahsyat, Bapa yang setia. Kami sembah. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Kami katakan dengan iman Tuhan. Ku pandang keputusan-Mu. Saat kami sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami angkat hati kami. Ku angkat hati. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami angkat tangan kami. Ku angkat hati. Dengan mengangkat tangan kami katakan,
Ku selalu sembahmu, Kau yang berhak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang berhak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang berhak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Kau, mau meninggikan nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalian dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan menyertai kalian. Dan saat ini, pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang berharga daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukakan pikiran kami, pengertian kami, dan berikan kami iman untuk mempercayai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas untuk memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk memberikan penerangan, pencerahan kepada setiap anak-anak muda, setiap yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Saya percaya pagi hari ini ada Roh Kudus yang melawat setiap anak-anak muda. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Saya akan bacakan dengan cepat. Mari kita perhatikan, kita simak dengan baik-baik. Perikopnya adalah orang muda yang kaya. Ayat firman Tuhan aja dikatakan di sini, saya akan bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Luar biasa. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Wah, dengan percaya diri dia berkata, "Semuanya telah kuturuti, apa yang kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Kita telah mendengarkan ada sekitar 10 ayat yang sudah saya bacakan tadi. Bagaimana seorang muda yang datang kepada Yesus, menjumpai Yesus. Orang muda ini adalah seorang muda yang berhasil dalam karirnya, dalam hidupnya. Dia berhasil. Dan saya percaya ini adalah kerinduan setiap anak-anak muda. Mereka ingin berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam karirnya, berhasil dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Ini adalah kerinduan setiap anak-anak muda. Bahkan saya rasa kalau anak-anak gadis kalau ditanya, tentunya pasti mereka akan mencari kalau bisa jodoh yang seperti ini. Kenapa? Kaya. Ada istilah orang berkata dulu, kalau anak muda itu pantak berasap katanya, bagaimana? Ada juga yang mengatakan, saya kalau cari jodoh itu yang punya kepribadian, punya mobil pribadi, rumah pribadi, perusahaan pribadi mungkin ya. Luar biasa. Biasanya kayak gitu para gadis mencari, ini adalah pria, ini adalah orang kaya, ini adalah idaman banyak wanita. Mungkin salah satu di antaranya saudara yang mendengarkan ini. Tapi kita lihat anak muda ini ketika dia sudah mendapat kekayaan, berhasil dalam hidupnya, masih ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Masih ada sesuatu yang dia rasakan, ada kehampaan. Kekayaan tidak bisa memuaskan hidupnya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia datang kepada Yesus. Wah, luar biasa. Anak muda ini datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Dia mencari Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal?" Yesus tahu bahwa kekayaannya tidak bisa memuaskan dia. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Jika engkau hendak sempurna, jual segala yang kau miliki dan datang kemari, ikut aku. Nah, tema sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah surga atau dunia. Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa anak muda ini telah mendapatkan apa yang dia rindukan, tapi ada masih sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ketika Yesus menawarkan yang lebih indah lagi, dikatakan anak muda ini tidak sanggup. Kenapa? Dia lebih memilih dunia daripada surga. Mungkin kita, kalian anak-anak muda yang dimanapun saat ini berada, mungkin kalian sedang mengejar karir, sedang mengejar kesuksesan pekerjaan, keberhasilan di dalam pekerjaan. Apakah kalian
lebih mengutamakan itu daripada kehidupan yang kekal? Apakah kalian sebagai seorang anak muda lebih mengutamakan karir daripada Tuhan? Ketika Yesus menawarkan sesuatu yang lebih tinggi kepada anak muda ini, hidup yang kekal, ikut bersama Yesus, dia menjadi sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Apa yang dimilikinya, dia merasa sayang kali. Karena ini bagaimana mungkin saya bagi-bagikan kepada orang miskin? Aku dengan susah payah untuk mendapatkannya. Nah, anak muda ini fokus hidupnya kepada apa yang dimiliki di dunia ini. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh anak muda, yaitu salah satu hamba Tuhan, yaitu Musa. Di dalam Ibrani 11, Musa ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat dari kehidupan Musa ini, dia adalah seorang yang memandang kepada upah yang daripada Tuhan. Dia menganggap bahwa kekayaan Mesir itu sebagai suatu penghinaan karena Kristus. Kita akan lihat di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, ingat, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa memiliki segala kekayaan di Mesir karena ia adalah salah satu pangeran di Mesir. Dia tidak kekurangan, apapun yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dia dihormati, dia dibangga-banggakan. Dia sudah menerima segala sesuatu yang mungkin yang kita cita-citakan sebagai anak muda. Dihormati, berhasil, kaya, sukses. Musa mendapatkan semuanya itu ketika dia berada di Mesir sebagai pangeran. Tapi apa kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan yang katakan, dia lebih suka menderita dengan umat Allah. Segala kekayaan Mesir dianggap suatu penghinaan karena Kristus. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Berbeda dengan orang kaya yang tadi, yang datang kepada Yesus, datang kepada alamat yang betul. Tapi setelah Yesus berkata kepada dia, jual hartamu, dia berkata bahwa kekayaan lebih penting daripada Yesus. Kekayaan lebih penting daripada hidup yang kekal. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Apakah pekerjaanmu, kekayaanmu, keberhasilanmu, karirmu lebih penting daripada Tuhan? Apakah itu lebih penting daripada Tuhan di hidupmu? Kita pilih saat ini. Anak-anak muda, jika kita berasa bahwa karir kita, pekerjaan kita, cita-cita kita lebih berharga daripada Tuhan, mari datang, bertobat, kembali kepada Tuhan. Pilih surga atau dunia. Kesedangan dunia hanya sementara. Hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Mari pilihlah, karena hidup ini adalah pilihan. Pilihlah sebelum terlambat. Jangan pilih yang salah. Pilihlah sesuatu yang benar, yang membuat engkau nanti ke depan menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak alergi dengan kekayaan. Tuhan tidak alergi dengan kesuksesan. Tuhan tidak alergi dengan keberhasilan. Tapi jangan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan itu menjadi fokus hidupmu. Tuhanlah menjadi fokus hidupmu.
Tuhanlah menjadi tujuan hidupmu. Selama kita masih menumpang di dunia ini, mari tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menjamah hatimu dan mengubahkan engkau dan mengerti apa tujuan hidupmu. Apakah kamu mau surga atau dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengertian, Engkau membuka mata rohani setiap anak-anak muda yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar mereka, tujuan hidup mereka diubahkan. Mereka makin mendekat mencari Engkau, sebab Engkau adalah harta yang terpendam, harta yang paling berharga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak muda dimanapun mereka saat ini berada, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, termulia nama-Mu. Anak-anak muda, mari arahkan tangan-Mu. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai. Mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan ini kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.